Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar ayat 53 sampai dengan 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyuwun pangreksa kula billahi kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan. Ar-rajim sing dibalangi. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman, yang maha kasih sayang terhadap semua makhluk ketika di dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang mukmin kelak di akhirat. Ayat 53 ini asbabun nuzulnya sahabat Abbas radhiyallahu menerangkan ayat ini selain Al-Quran surat 25 ayat 68 diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik yang gemar melakukan pembunuhan dan perzinaan. Suatu hari bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, sesungguhnya seruanmu adalah baik, karena itu katakanlah apa yang harus kami lakukan untuk menghapus semua dosa kami. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Turunlah ayat ini. Jawaban jawaban Muhammad. Ya ibadi, wahai hambaku, alladzi asrafu, sing podo leluwean, sing podo melampaui batas ala ampusihim, terhadap diri-diri mereka sendiri. Apa? Dawe lataknatu, ojo putus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Senajan dosa gede kayaknya membunuh orang, termasuk juga perzinaan, itu termasuk dosa besar. Ning lataknatu, ojo putus asa. Rahmat Allah itu luas. Allah itu maha pengampun. Seperti kemarin telah saya sampaikan, ini ada seorang yang dosanya itu sudah melampaui orang guru mau 16 dilakoni. Akhirnya dia terusik, rasanya itu enggak enak, ingin menyelesaikan, ingin bertobat, tidak akan saya terus-teruskan. Akhirnya datang membunuh orang itu sudah 99. Bayangkan. Akhirnya minta kepada salah satu dari kampung situ, aku kepingin bertobat. Tunjukkanlah orang yang bisa membimbing aku untuk bertobat. Delalah yang ditunjukkan itu adalah seorang abid. Abid itu ahli ibadah. Seorang abid ahli ibadah itu belum tentu pinter. Nah, ini akhirnya datang, ditunjukkan kalau orang itu datang mengatakan sejak urut dosa-dosa sing dilakoni sampai membunuh orang saja sudah 99. Apa jawaban orang abid tadi? Dosamu itu sudah sundul langit. Siapa yang mau menerima tobatmu? Sudah sudah melampaui batas. Akhirnya nesu. Jawaban seperti itu, diunuslah pedangnya, seorang abid ditusuk mati. Akhirnya genep 100. Tapi hatinya itu masih tetap orang marem kok yang akhirnya mencari orang untuk bisa memberikan menuntun tobatnya.
Akhirnya ditunjukkan seorang alim, seorang pinter, seorang berilmu. Jadi orang abid dengan abid itu ibadah, dengan orang ilmu itu beda. Nek tekun ibadah tok ning nek orang ilmu kuwi mempunyai taktik, strategi, mempunyai hikmah. Ditunjukkan seorang alim, orang pandai. Akhirnya datang mengatakan seluk-beluk yang pernah dialami, tapi saya ingin bertobat, mengakhiri tobat saya, mengakhiri perbuatan dosa saya. Wes, akhirnya dia tadi guyu senyum sambil ngeplek karo baune. Jangan khawatir, jawaban. Allah itu Maha menerima tobat. Walaupun dosamu itu adalah sampai sama dengan buih untuk nang laut, piro itu. Allah Maha Pengampun. Nah, akhirnya dia dituntun untuk bertobat, tapi syaratnya satu. Kamu harus pergi dari tempatmu. Karena kalau masih tetap di sini, kamu akan tetap mengikuti jejak langkah kamu atau tetanggamu rusak kampung kini cara kasarane. Akhirnya manut mengkana tobat tenan. Akhirnya manut disuruh tunjukkan eneng kene pindah Pungkur Sari misalnya. Akhirnya dia sudah bertobat, akhirnya pindah ke tempat yang ditunjukkan seorang kiai tadi. Dia berjalan jauh, akhirnya sudah mendekati kampungnya itu kelelahan istirahat di situ. Akhirnya malaikat datang menjemputnya, mati dijemput. Nah ini akhirnya seorang kiai tadi yang menuntun tadi mendengar, mencari ke sana. Nah, di situ akhirnya dia dirawat dengan sebaik-baiknya karena dia sudah bertobat. Itu orang yang sudah diampuni dosanya. Nah, dirawat dengan baik, dikubur. Nah, di dalam kubur itu ulama sing nuntun bertobat tadi bertemu, berdialog. Bagaimana keadaanmu ketika ada di alam kubur? Deknen guyu seneng. Alhamdulillah atas bimbingan kiai saya diterima oleh Allah. Tobat saya diterima. Ini walaupun belum sholat, karena belum sempat itu Allah pun akhirnya masukkan ke surga. Jadi ini kalau pada 2 hari yang lalu pagi subuh telah sampaikan, senajan dosamu seuntuing segoro Allah akan mengampuninya kalau memang bertobat sungguh-sungguh. Lah Al-Qur'annya ini. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha satemene Allah iku yaghfiru dzunuba, ngampuni sapa Allah dosa-dosa jami'an kabeh. Nek pancen bertobat sungguh-sungguh Allah mengampuni orang bain-bain kabeh jami'an. Innahu sesungguhnya dia Allah, huwa ya Allah iku al-ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang. Pokoke sing los ngono. Iki mbak ini yang gelem los apik, marake dadi rodok dilek terus ndredeg. Wah, wis diguang dredege. Wa anibu, dan kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Tuhan pencipta kalian. Wa aslimu, dan berserah dirilah, ikhlaskanlah kalian lahu, kepada Allah. Min qabli ayatiyakum, sebelum datang kepada kalian apa al-azabu, azab siksa. Summa la tunsaruna, kemudian kalian akan ditolong, dicegah dari azab.
tidak akan tumala kemudian tidak nek wis teko azab maksudnya sadurunge teko azab sadurunge mati ndang tobat to nek kowe ngasih ketekan azab sumala tungsaruna kemudian tidak akan ditolong dicegah dari azab nah urung tobat wattabi'u dan ikutilah kalian ahsana yang terbaik yang lebih baik apa yang ada di dalam Al-Qur'an unzila yang telah aku turunkan ilaikum kepada kalian mirrabbikum dari Tuhan pencipta kalian min qabli dari sebelum ayat tiakumul azab datang kepada kalian opo al azabu siksa baghtatan dengan tiba-tiba sekonyong-konyong wantum sedangkan kalian ikulah tasmuruna tidak menyadari roti-roti siksa Allah itu kadang datangnya sekonyong-konyong maka sebelum datangnya azab bertobatlah kembali kepada Allah antakula agar jangan sampai berkata sopo nafsun seseorang ini jangan sampai berkata ini ya hasrota alangkah besar kerugianku alangkah besar penyesalanku ya hasrota nelongso banget aku ma farrotu atas apa yang telah aku lalaikan min jambillahi menunaikan hak Allah besok itu akan menyesal sing ora tau gelem ngaji menyesal sing salate dongdung menyesal ini sebelum datang azab sebelum datang maka jangan sampai menyesal ini ya khasruta duh menyesal aku atau alangkah besar kerugianku ngalama farratu ngalama ing atase apa yang aku lalaikan asale jare sing aku melampaui batas lalekake fi jambillahi menunaikan hak-hak Allah wa in kuntu dan sesungguhnya aku laminas sakhirina menjadi atau termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama dan kitab Al-Qur'an menyesal kon ngaji ra gelem kon kuwi nek ngasih wis ketekan ana alam kubur besok itu menyesal ya kasurta katakan nek ana liyane kembalikanlah aku ke dunia niscaya berapa saja yang diberikan saya akan saya gunakan untuk menyembah kepada Allah. Tapi wis ora ana waktu lagi. Ini jadi kataan autakula atau iki. Atakula atau dia berkata, seorang mengatakan lau annallaha seumpama Allah hadani memberikan petunjuk kepadaku lakuntu tentu aku telah menjadi minal muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ini katanya ngono. Nah, kata dua yang diperhatikan ya kasrotan nomor 1 nelongso banget. Yang kedua umpama pancen Allah ngai petunjuk marang aku mesti aku dadi wong sing bertakwa. Penyesalan yang ketiga autakula atau menyesalkan atau berkata khina tarol azab ketika dia telah melihat siksa berkata lau annali seandainya bagiku karotan ini kesempatan ke dunia sekali lagi seandainya aku dikembalikan ke dunia fa'akuna maka aku akan menjadi minal muhsinina orang-orang yang baik orang-orang yang berbuat
baik. Ini penyesalannya antara lain itu. Nah, ada 3 yang biasanya terangin ngerusak potong-potong. Ini pupung nggon surat Az-Zumar. Ini dalilnya ada 3. Siji ya khasrota, aduh rugi banget. Aku kok melalaikan, melampaui batas hak-hak Allah tidak saya laksanakan. Yang kedua, umpama aku ki diparingi hidayah dari Allah, mesti aku jadi orang yang bertakwa. Ketiga, seandainya aku diberikan kesempatan sekali saja, pasti akan saya gunakan untuk sebaik-baiknya. Jawabannya biasanya tak jawab nasi telah menjadi boleh jawabannya. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Ngantuk ora krungu lho nek ngomongku. Takon ora ngerti kok. Aja ngantuk. Lun. Bala tidak. Tidak. Qad ja'atka, sungguh telah datang kepadamu. Nah, ayati Al-Qur'an. Tapi fakadzabta, kamu mendustakan, kowe nggorohake, kamu mentertawakan, kamu menghina biha kebenaran ayat-ayatku. Masya Allah. Wastakbarta lan kowe sombong, kowe gumedhe. Gur kon ngaji ra gelem gumedhe, kon maca ra gelem. Sombong. Wa kunta minal kafirin, dan kamu telah menjadi atau termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ora mungkin kamu akan dikembalikan. Nah, gampangnya yang dunia ya, nasi telah menjadi bubur, wis rasa dadi sego meneh. Nih. Wa yaumal kiamati, dan besok pada hari kiamat, taro kamu Muhammad akan melihat. Besok akan melihat alladzina kadzabu, wong-wong sing padha nggorohake, wong sing berbuat dusta, orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah, orang-orang yang tidak mau melaksanakan, mengamalkan hak-hak Allah. Nah, dipikir coba namanya kebak sing kejeru. Kamu itu urip sing eneke sapa? Jawabannya Allah. Sekarang kamu hidup di bumi ini, bumine sapa? Allah. Sing maringi rezeki mangan sabdina kowe iki sapa? Allah. Sing nyihatke kowe iki sapa? Allah. Tanggamu sing mati, sing mateni sapa? Allah. Lah kok isih nyang ndi meneh parane? Mula nek njaluk karo Gusti Allah wis ya paling aman, paling enak, paling ayem. Nih. Pun. Jadi taro kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat alladzina kadzabu, wong-wong sing padha nggorohake Allah terhadap Allah. Delok apa? Wujuhuhum, muka-muka mereka muswaddah, hitam pekat. Masyaallah. Besok tayang kubur itu ada 2. Wab yamdot wujuhum, muswaddah wujuhum. Siji putih bersih bercahaya, mukanya itu bercahaya, bekas air wudhu, bekas taatnya, bekas sujud itu akan kelihatan. Yang kedua muswaddah, hitam pekat. Nah, ini dalilnya ini. Besok Rasul akan melihat wujuh muswaddah. Alaisa, bukankah fi jahannama, di dalam neraka jahanam, maswalil mutakabbirin, panggonane wong sing gumedhe, panggonane wong sing sombong. Iki nek pancen entuk hidayah niki dalam hati Pak Sarme, Di Sarme. Iki kan ngger pas ngaji kok pas nang desa mesti kelingan. Ngene iki biasane ngene kelingan. Nek ngono ya terus ayo Pak ngaji semaan, nyemak dhewe wong loro aku ngerti kok kene iki. Karena apa? Kelingan. Nah, ning nek urung entuk pitutuh ya wis mungkin izin, mungkin gengsi, aku maca aku urung iso malah aku engko. Biyen yo ngono wis to, tak kira
Kuwi kabeh menungso ngoten. Sin dan seterusnya. Mun. Wa nunaji lan selametake sapa Allah Gusti Allah alladzina taqau orang-orang yang bertakwa bimafazatihim dia berada di tempat-tempat kemenangan berarti surga la yamasuhum ora bakal mengenai ora bakal ngepok ora bakal menimpa mereka apa asu keburukan azab enggak. Besok kalau di akhirat orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman taat kepada Allah, wis ora bakal menimpa kepada azab bagi mereka. Walahum dan tidak pula bagi mereka yahzanuna mengalami kesusahan. Allahu utawi Allah iku khaliqu zat yang membuat yang menciptakan kulla syai'in segala sesuatu. Wa huwa dan Allah itu ala kulli syai'in marang segala sesuatu iku wakilun pemelihara sang pemelihara lahu bagi Allah apa maqalidus samawati kunci perbendaharaan langit semesta langit wal ardi dan bumi kuncinya hanya Allah. Mulane arsuk saja njaluk marang Gusti Allah. Wadin wis njaluk begini ke Allah, ya kuwi Allah muji marang kowe kaya ngono kuwi sabar ora. Besok nang akhirat tak siapi ora usah khawatir. Nek dikatoke ngono. Walladzina dine wong akeh kafaru sing padha kafir bi ayatillah marang ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'an ulaika mereka itu humul khasirun mereka itu orang-orang yang rugi orang-orang yang kapitunan na'udzubillahi min dzalik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.